Dispar Kaltim kembangkan destinasi wisata berkualitas layani tamu IKN. Dinas Pariwisata, Dispar, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, mengembangkan destinasi wisata berkualitas guna menyambut tamu dan penduduk Ibu Kota Nusantara, IKN, yang akan mulai aktif melakukan kegiatan di kawasan itu pada tahun 2024 ini. Tahun ini IKN mulai aktif, ditandai dengan ribuan penduduk pindah ke IKN, ditambah dengan tamu dari mancanegara, tentunya mereka juga ingin berwisata setelah menyelesaikan tugas, ujar Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi saat bincang sore dengan sejumlah jurnalis di Samarinda, Jumat. Pengembangan destinasi wisata terus dilakukan karena tingkat kunjungan wisata baik wisatawan Nusantara, Wisnus, maupun wisatawan mancanegara, Wisman, terus meningkat sejak Kaltim ditetapkan menjadi lokasi pemindahan IKN, sehingga diyakini peningkatan akan terus terjadi ketika IKN sudah aktif. Misalnya, tingkat kunjungan Wisnus sepanjang 2023 mengalami peningkatan cukup drastis ketimbang target yang ditentukan dengan capaian sebesar 363,44%, yakni dari target sebanyak 2,3 juta kunjungan, realisasinya mencapai 8,36 juta Wisnus. Peningkatan terjadi karena magnet IKN sehingga banyak kegiatan nasional yang diarahkan ke Kaltim, baik di Kota Balikpapan, Samarinda, terutama di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi IKN. Untuk itu, pihaknya terus mendorong semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif, ekraf, untuk mewujudkan destinasi berkualitas, baik kualitas dari sisi biro perjalanan, akomodasi, transportasi, atraksi, fasilitas dalam destinasi, hingga SDM yang terlibat di destinasi wisata. Penetapan IKN ini merupakan tonggak sejahtera bagi Kaltim dan berdampak positif terhadap percepatan peningkatan ekonomi, salah satunya di sektor pariwisata dan ekraf, maka untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, semua harus siap, terutama semua pelaku pariwisata hingga masyarakat, katanya. Semua harus siap karena sektor pariwisata memiliki dampak luas terhadap perekonomian, mulai dari transportasi, hotel, penginapan, restoran, rumah makan, UMKM, hingga pelaku ekraf mulai dari perfilman, sampai produsen oleh-oleh. Sandiaga siap pindah ke IKN, rumah jabatannya di Persil 104. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan kesiapannya pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Saya siap kapan saja, karena telah direncanakan dan diatur oleh Tim Sekretariat Negara, Setnek. Kami prinsipnya sangat mendukung, tinggal di IKN, terutama, ingin membangun perekonomian kreatif di IKN, tutur Sandiaga saat kunjungan kerja di IKN, Selasa, 30 April 2024. Sandiaga sendiri, akan menempati rumah dinasnya di Kompleks RTJM Persil 104 kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Hal ini diungkapkan Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra. Ya, Mas Menteri akan menempati rumah di Persil 104, imbuhnya. Pembangunan rumah menteri di Ibu Kota Negara baru tersebut mulai digenjot lagi usai momentum mudik Lebaran. Hal ini menyusul pekerja infrastruktur IKN yang perlahan kembali ke lokasi proyek pada pekan lalu. Teknologi smart home atau rumah pintar, adalah salah satu fitur paling menonjol yang ada di RTJM. Dari pantauan secara eksklusif, teknologi smart home ini tidak sebatas pada instalasi kamera pengintai alias closed circuit television, CCTV, melainkan juga keseluruhan aktivitas yang memudahkan kehidupan penghuninya. Teknologi smart home ini terintegrasi dengan smartphone atau gawai pintar melalui sistem berbasis aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang terkait dengan aktivitas domestik, rumah tangga, seperti menghidupkan lampu, menutup dan membuka gorden, menyalakan televisi, mengatur suhu udara, dan mengunci pintu, door lock system, secara one touch button. Selain itu, di setiap ruangan terdapat panic button yang terkoneksi langsung dengan command center untuk menjaga dan memastikan keamanan dan keselamatan penghuni.
RTJM dirancang dengan konsep yang mengusung langgam arsitektur modern tropis, dengan banyak bukaan dan cross ventilation. Dibangun sebanyak 36 unit. Per unit RTJM memiliki luas bangunan 720 meter persegi dan luas lahan 1.200 meter persegi. Terdapat total 8 kamar tidur, dan 5 kamar mandi serta ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, ruang panel utilitas, EV charging unit, dan outdoor barbecue facility. Pembangunan RTJM didesain dapat merespons kondisi topografi berkontur. Terdiri dari 2 tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope. Untuk tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan. Selain mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisasi cut and fill, RTJM dirancang untuk responsif terhadap iklim dan bencana. Perusahaan Malaysia dan Jerman minat investasi di IKN. Sejumlah perusahaan dari Malaysia dan Jerman menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, saat delegasi dari kedua negara tersebut mengunjungi IKN, Selasa 30 April. Dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan telah menerima 3 surat minat, Letter of Intent, LOL, dari 3 perusahaan swasta Malaysia. Ketiga perusahaan tersebut adalah Seven Seasons Preservation SDN BHD, Citadel Group SDN BHD, dan Runhill Utilities Berhad. Masing-masing bergerak di bidang yang berbeda. Seven Seasons Preservation merupakan perusahaan energi berkelanjutan, Citadel Group adalah perusahaan pendanaan, dan Runhill Utilities merupakan perusahaan penyedia suplai air. Saat ini Malaysia telah menambah LOI mereka kepada kami, yang mana menjadi negara asing terbanyak yang memberikan LOI, dan perlu diingat 2 perusahaan mereka juga telah memasuki uji kelayakan skema KPBU, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dalam pembangunan hunian ASN, katanya saat mendampingi delegasi dalam kunjungan itu. Ketua Malaysia Indonesia Business Council, Dato Tan Sri Nasir Razak, menyatakan bahwa keinginan untuk berinvestasi di Indonesia sangat besar. Ini dipengaruhi oleh posisi geografis IKN yang terletak di Pulau Kalimantan, yang juga berbatasan dengan Brunei Darussalam, sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Kami membawa 28 perwakilan perusahaan untuk melihat peluang bisnis yang ada di IKN. Selain itu, sudah ada 3 perusahaan yang telah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di sini, kata Nasir. Sementara itu, Jerman tertarik untuk memindahkan kedutaannya ke Nusantara, serta rencana peningkatan kerja sama melalui MOU dengan perusahaan Jerman, Siemens. Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, yang turut serta dalam delegasi tersebut, bahkan telah melakukan peninjauan terhadap wilayah diplomatik compound. Area tersebut nantinya akan dijadikan sebagai lokasi bagi perwakilan diplomatik dari berbagai negara sahabat di Nusantara. Perusahaan-perusahaan besar Jerman seperti Siemens dan Commerzbank beserta lembaga pembiayaan dari Jerman seperti KfW, GIZ, maupun kredit ekspor juga sangat tertarik dalam diskusi saat kunjungan, kata Agung.